Mas kelihatan? Masih? Jadi di sini nanti solusinya akan mempunyai 2 macam suku, seperti sebelumnya ya, untuk yang mengandung force itu ada 2 X atau displacement totalnya nanti ada 2 macam, ada homogeneous-nya, ada bagian partikulernya. Jadi untuk kasus Underden atau 0, jadi nilai zetanya antara 0 dan 1 ya. Ini kan sudah mengandung ada C-nya, jadi ada pasti ada nilai kan ada DEM-nya, berarti ada nilai damping rasionya ya. Nah, untuk kasus under DEM itu damping rasionya nilainya antara 0 dan 1. Maka XT-nya didapat di sini adalah A dikali dengan epsilon pangkat minus zeta omega mt dikalikan dengan sin omega d omega dt plus theta ditambah dengan x cos, ini x dikali cos ini. X cos kali omega t dikurangi dengan theta. Jadi ini adalah bagian dari XH, X homogeneous. Yang ini adalah bagian dari XP atau X partikuler. Nah, X homogeneous ini merupakan transient respon atau respon yang masih berubah-ubah. Jadi ini merupakan transient respon. Atau disebut sebagai respon yang masih berubah. Sedangkan bagian XP ini adalah steady state respon. Atau respon yang
sudah steady atau nggak berubah lagi ya? Nah, ketika T sama dengan tak terhingga, jadi padaan ketika waktunya T itu mendekati tak terhingga, maka kita bisa mengetahui bahwa nilai X-nya itu mendekati nol. Karena untuk damping Anda tahu ya, tadi Ibu gambarkan untuk yang underdamp itu kan modelnya begini, lebih kecil tambah lebih kecil gitu ya. Jadi lama-lama dia steady. Nah, bagian yang masih berubah-ubah ini disebut sebagai transient response. Jadi ini itu merupakan bagian dari transient response. Bagian yang ke sana ini sebagai steady state. Steady state response. Atau kalau dia merupakan masih gelombang itu tidak berubah. Bisa bisa lurus atau dia ada berubah tapi udah nggak berubah besarnya amplitudenya. Maka pada waktu T tak terhingga, waktu yang kita hitung nanti waktunya itu panjang yang kita hitung, maka yang tersisa adalah tinggal respon steady state-nya saja. Untuk hanya itu dapat terdiri dari 3 pola. Di mana pola-pola ini adalah tergantung nilai zeta atau damping rasio. Zeta ini adalah damping rasio. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, nilai zeta ini pada waktu nilainya antara 0 dan 1, ini yang disebut sebagai underdamped. Pada waktu nilainya atau nilai zetanya itu lebih besar dari 1, ini disebut overdamped. Pada waktu zetanya sama dengan 1, disebut critically damped. Atau keadaan kritis ya, belum kita bahas ya. Untuk getaran bebas teredam kritis.
kita bahas sebentar kalau sudah ini. Dan yang terakhir sebenarnya ini yang nggak ada demparnya. Ini nggak termasuk sebenarnya. Ini Z-nya 0, ini undem. Nggak ada data. Tidak teredam. Ini di luar ya. Nah, itu kalau kita tabelkan X-nya, ini agak luwet ya. Sebentar. Kita gambarkan X hanya di sini. XP-nya di sini. Nggak 0, antara 0 sampai 1 atau underdem. Maka nilai XT itu sama dengan panjang ya. Tadi A ini kalau digabung. E pangkat minus zeta omega NT dikalikan dengan sin omega dt plus theta, di mana omega D-nya itu sama dengan omega N dikali dengan 1 dikurangi zeta kuadrat. Nah, XP-nya adalah X cos omega T dikurangi dengan theta. Kita gambar, kita garis ini ya, biar enggak. Nah, untuk nilai zeta lebih dari 1, ini kasusnya disebut sebagai overdam. Nilai X-nya itu sama dengan XT sama dengan, di mana XT sama dengan epsilon pangkat minus zeta omega NT dikali dengan A1 epsilon pangkat minus omega tadi sudah ya ditulis, kali dengan akar, ya benar, epsilon pangkat minus omega n dikali akar dari zeta kuadrat min 1T ditambah, belum selesai ya, masih di dalam kurung, tambah A2 epsilon pangkat plus omega n dikali dengan akar zeta kuadrat min 1T juga. Baru akar
kurung tutup. Nah, di sini untuk XP-nya, untuk overdam ini nggak ada XP-nya ya. Untuk mencari X, ya udah, XP-nya itu adalah F0 ya. Ini X-nya sama dengan XP-nya itu F0 dibagi dengan akar panjangnya panjang ya. Omega N kuadrat minus omega kuadrat kita kuadratkan lagi ditambah dalam kurung 2 zeta omega N dikalikan dengan omega. Di sini kalau ada omega aja sama dengan omega D ya, driving frekuensi. Gitu. Dimana di sini untuk tetanya disuruh nyari sama dengan tan arc tangen 2 theta z 2 zeta omega n omega dibagi dengan omega n kuadrat kurangi omega kuadrat. Ini yang untuk overdam. Jika zetanya itu sama dengan 1, ini sama dengan critical dim. Di sini XT-nya sama dengan A1 plus A2 T dikali epsilon pangkat minus omega dt. Jadi dia nggak ada XP-nya. Untuk Z-nya sama dengan 0, ini undim ya. Jadi kembali yang kasus yang paling awal.
Ini supaya untuk kita gabung jadi biar tahu satu-satunya. Asin, Xt-nya sama dengan asin omega N T plus theta. Kira-kira seperti ini ya. Jadi kalau buat tabel gitu. Bisa dihafal kan? Oke, ada pertanyaan? Jadi itu adalah model-model dari sistem 1DOF ya. Jadi di situ didapat nilai X atau displacement, baik itu dari bentuk underdamped, overdamped, critically damped, atau undamped. Nah, satu lagi untuk critically damped tadi itu khusus critically damped. Critically damped. Saran bebas teredam kritis. Belum satu lagi untuk yang kita bahas tentang getaran bebas teredam kritis. Ini tadi bagian di sini ya sebenarnya. Critically damped pada waktu zeta-nya sama dengan 1. Critically damped free vibration.
Masih terlihat? Jangan-jangan pada tidur. Lihat Bu, masih terlihat Bu. Terlihat ya? Jangan tidur, nanti Ibu ngomong sendiri kamu tidur semua. Jadi kalau, biasanya kita gambarkan kalau dia teredam kritis, misalkan ada suatu kasus. Nah, biasanya C-nya ditulis CC ya. Jadi ini sistem teredam. Nah, kalau kita gambarkan responnya ini modelnya begini. Ya, ininya cepat ya, sebentar. Ya teredamnya terlalu cepat begini. Dan kritis. Di sini X fungsi T. Yang di sini adalah waktu ya. Respon teredam kritis. Di sininya adalah T. Jadi untuk kasus teredam kritis ini adalah suatu kasus di mana damping rasionya nilainya adalah sama dengan 1, sehingga responnya tidak mengalami osilasi ya, tapi langsung menuju ke posisi semula. Nah, ini kalau kita gambarkan persamaan geraknya, ini kan masih dalam bentuk free vibration ya. Tadi ya, Cx dot plus K X dengan 0, maka jika xt-nya itu sama dengan A E pangkat st, maka x dot-nya itu sama dengan AS kali epsilon pangkat st, dan x dot-nya itu sama dengan AS kuadrat, kita turunkan lagi menjadi AS kuadrat pangkat epsilon pangkat st. Jadi ini adalah persamaan 1, semua ini adalah persamaan 2. Nah, apabila kita substitusi, kita substitusi persamaan 2 ke dalam persamaan 1, maka didapatkan M, itu tadi M dikali X dot-dotnya kan AS kuadrat E pangkat ST ya, ditambah C dikali AS dikali
epsilon pangkat ST ditambah K dikali dengan A kali E pangkat ST sama dengan 0. Nah, ini yang sama bisa kita hapus. Ini yang semua ada A-nya ya. A-nya kita hilangkan. Dan epsilon pangkat ST-nya juga bisa kita hilangkan karena semua ini. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai yang baru. Menjadi M kali S kuadrat ditambah CS plus K sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan bantu yang merupakan persamaan kuadrat. Jadi yang dapat diselesaikan dengan rumus ABC. Masih ingat nggak rumus ABC? Ingat nggak rumus ABC? Jadi bagaimana kalau kita mencari nilai S1, ini kan S kuadrat ya. Jadi dia order 2, S1, S2-nya itu bisa didapat dengan menggunakan rumus ABC. Anda masih ingat nggak? Dengan ini AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini nilai rumus ABC. Karena ini adalah order 2, kita bisa mendapatkan nilai X1 dan 2. Ya kan? Masih ingat nggak ini? Di sini min B gitu ya. Plus minus akar benar nggak min B? Plus minus akar berapa? Iya, dikurangi 4 apa? 4 AC. AC. Nah, dibagi dengan 2A. Ini kan rumus ABC ya. Nah, ini kan bisa Anda bisa lihat itu hampir mirip ya yang di atas. Cuma di sini A-nya diganti dengan M, B-nya diganti dengan C, dan C-nya diganti dengan K. Sehingga kalau ini nyari X, kita yang ini nyari S. S1, 2 sama dengan berarti min C plus minus akar C kuadrat dikurangi 4 MK dibagi dengan 2M. Nah, dari sini ternyata ada 3 nilai ya. Waduh, nutut enggak ini? Di mana nilai C kuadrat dikurangi 4 MK-nya ini sama dengan 0.
Nah, ini yang disebut sebagai sistem teredam kritis. Atau critically dim ya. Nah, jika C kuadratnya dikurangi 4M-K-nya ini nilainya kurang dari 0, maka sistemnya disebut sistem teredam ringan. Atau sistem teredam ya. Atau yang disebut seperti underdam. Jika nilai dari C kuadrat min 4M-K-nya itu lebih besar dari 0, maka disebut sebagai sistem teredam lebih atau overdam ya. Jadi selain nilai zeta, Anda misalkan nanti ketemu dengan suatu kasus di mana nilai dengan mencari zetanya lebih susah, kita bisa menggunakan cara seperti ini untuk memastikan sistem yang kita analisa itu termasuk yang mana, apakah critically dim, underdam, atau overdam, atau undam gitu ya. Kalau undam itu pasti ketahuan nggak ada C-nya ya. Nah, untuk kasus Halo guys.
Tes tes. Denger ya. Oke, sampai di sini. Benar. Jadi, untuk melihat bahwa dia merupakan koefisien redaman kritis, itu nilai C-nya itu sama dengan 2 kali akar dari MK-nya. Ya. Oke, nanti ujiannya sampai sini, sampai udah saya sampaikan semua ya saya kira, untuk kasus sistem single degree of freedom atau sistem 1 DOF. Ada pertanyaan? Silakan. Saya harap Anda kerjakan nanti, soal-soal atau tadi itu ada 2 soal ya. Anda coba untuk mengerjakan dengan menggunakan rumus-rumus yang telah diberikan tadi ya. Jadi saya kira nanti ujiannya nggak jauh dari itu. Jadi mohon dipelajari. Oke, sampai di sini. Semoga sukses ya UTS-nya. Selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih.